Sahabat muslim, bicara mengenai adab bertamu, pastinya kita sering mendengar nasihat orang tua kita dahulu. Yakni jika kita bertamu ke rumah orang, ada baiknya masuk dalam keadaan buta dan keluar dalam keadaan bisu. Yang maksudnya, kita tidak perlu mengetahui urusan pemilik rumah. Dan ketika selesai bertamu, tidak perlu menceritakan aib dan kekurangan pemilik rumah. Nah, ternyata nasihat orang tua kita tersebut ada kaitannya dengan adab bertamu yang sangat ketat diatur agama Islam, baik bagi yang diundang maupun yang mengundang tamu. Karena bertamu merupakan bagian dari mengikat silaturahmi. Adapun adab kita sebagai tamu ialah yang pertama, mengetuk pintu dengan tidak menghadap isi rumah, karena dikhawatirkan kita akan melihat isi rumah saat pintu dibuka, yang membuat pemiliknya malu. Serta mengucapkan salam atau meminta izin maksimal sebanyak 3 kali. Jika tidak ada jawaban, maka kita diperintahkan Rasulullah untuk pulang dan tidak mengintip isi rumah, serta masuk tanpa izin. Yang kedua, tidak bertamu di waktu nanggung, semisal di waktu sholat atau di jam istirahat, kecuali memang diminta datang pada waktu tersebut, serta tidak mengetuk pintu dengan keras. Bahkan di zaman Rasulullah disunahkan mengetuk pintu dengan kuku agar tidak mengagetkan pemilik rumah. Yang ketiga, disunahkan saat bertamu membawa hadiah atau oleh-oleh, karena hal tersebut dapat membuat senang pemilik rumah dan mengikat tali silaturahmi. Yang keempat, bila akan membawa teman yang tidak diundang, ada baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Yang kelima, jika kita diundang seseorang, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk datang. Namun tentunya dengan memperhatikan hal berikut ini, seperti tidak ada kemungkaran di rumah yang mengundang, semisal ada pesta minuman beralkohol. Kemudian penghasilan yang mengundang bukan dari penghasilan haram, namun ada ulama lain yang membolehkan karena makanan haram yang disajikan menjadi dosa pemilik rumah. Adapun ada bagi yang mengundang atau pemilik rumah disunahkan untuk melayani tamu dengan hidangan terbaik. Dan apabila tamu menginap, maka selama 3 hari kita wajib memuliakan mereka. Lalu seperti apa caranya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Alhamdulillah, bisa sekarang kita membahas adab memuliakan tamu. Ya, nah ini menarik sekali. Karena memuliakan tamu, kita harus lihat dalam kondisi dahulu di zaman Rasulullah SAW. Tamu itu tidak sembarangan. Kenapa? Ketika seseorang datang dari jauh ke tempat kita, itu artinya melewati padang pasir, melewati perjalanan yang sangat berat. Karenanya memuliakan tamu pada masa itu, ya, itu diberi waktu memuliakan tamu itu 3 hari. Nah, jadi tamu itu boleh beristirahat, menginap di rumah kita selama 3 hari, dan kita memuliakan mereka selama 3 hari, gitu. Karena apa? Karena tadi perjalanan yang jauh, melewati padang pasir, membawa perbekalan dan lain-lain, ya. Nah, inilah yang kenapa kalau kita pahami, oh iya ya, karena itulah memuliakan tamu itu tidak mudah, memuliakan tamu itu. Karena apa? Karena harus melayani dengan optimal sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, ada seorang tamu yang datang, yang Nabi Ibrahim pikir itu manusia. Kemudian Nabi Ibrahim langsung memotong kambing, ya, memotong kambing dan mengolahnya dan langsung kemudian menyediakannya kepada para tamunya. Ternyata para tamunya bukan manusia. Kaget Nabi Ibrahim, kan takut. Hah? Kok daging selezat ini nggak mau dimakan? Semua yang namanya musafir, semua yang namanya tamu yang dari jauh kan pasti lapar. Tapi kenapa kok nggak dimakan? Ternyata tamu itu menyatakan bahwa dirinya bukan seorang manusia tetapi malaikat yang mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Yang tadinya mau datang ke Nabi Lut. Ya, nah itu contohnya bagaimana memuliakan tamu sampai memotong kambing dan lain-lain. Nah, disinilah letak bagaimana adab memuliakan tamu. Jadi kita harus kemudian ramah terhadap tamu, melayani tamu kita, ya, dengan lapang hati, kemudian memberikan yang terbaik apa yang kita punya kepada tamu tersebut. Jadi melayani, kita berikan makanan, minuman dan lain-lain. Dan seorang tamu haruslah dia itu sebagaimana seorang mayit. Mayit itu kan diem aja. Mau dikafani, mau dimandikan, mau diapakan, diam saja. Nah, karenanya seorang tamu berlakulah sebagai mayit. Maksudnya apa?
maksudnya dia jangan meminta. Dia kalau dikasih ya sudah alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya sudah nggak apa-apa begitu loh. Ya, jadi jangan tiba-tiba seorang tamu memberatkan yang namanya tuan rumahnya. Nah, ini indah sekali. Jadi di dalam Islam antara tuan rumah dengan tamu semua ada adabnya dan semuanya yang mempersaudarakan dan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak.